Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ba'nis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mencoba menyampaikan sebuah materi tentang manfaat harta kepada anak yatim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada seorang yang lanjut usia bernama Amir bin Al-Jamuh Al-Ansori. Beliau seorang yang sudah lanjut usia, orang yang kaya raya, berkelebihan hartanya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang manfaat dari harta tersebut. Amir bin Al-Jamuh Al-Ansori bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana atau manfaat apa harta ini kepada sesama manusia, atau untuk siapa harta ini dimanfaatkan kepada manusia. Rasulullah SAW menjawab, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Harta apa saja yang kamu infakkan, itu yang pertama falil walidain, diperuntukkan untuk orang tua. Mengapa yang pertama diperuntukkan kepada orang tua? Karena orang tualah yang berjasa, orang tualah yang telah mengandung, orang tualah yang telah mendidik dari hamil, dari mengandung sampai melahirkan, sampai dewasa. Mengapa? Sehingga kita mempunyai hutang budi kepada orang tua. Sudah selayaknya apabila kita mempunyai harta, atau katakanlah kita mempunyai uang yang lebih, sebaiknya diberikan kepada orang tua terlebih dahulu. Tentu saja harta uang yang telah diberikan itu tentu saja sudah melebihi nisab. Artinya harta-harta itu yang dimiliki oleh Amir bin Al-Jamuh Al-Ansori itu adalah harta yang telah dikurangi tentang digunakan untuk zakat, zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah. Nah, karena sudah mempunyai kelebihan, sehingga harta itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menjawab, harta itu hendaknya diperuntukkan untuk orang tua. Yang kedua, harta itu diberikan wal yatama wal masakin, diberikan kepada anak yatim. Mengapa diberikan kepada anak yatim? Karena anak yatim itu harus diperhatikan, dia harus dibuat senang, dia harus diperlakukan dengan baik, sehingga hidupnya hidup dengan senang tanpa ada beban bahwa anak tersebut merasa anak yang telah kehilangan orang tua. Kemudian mengapa kepada anak yatim? Kita harus melihat bahwa anak yatim itu harus dimuliakan. Selain dimuliakan, anak yatim tersebut harus patut dan adil.
patut dan adil itu pengertiannya harus ada yang memperhatikan, baik itu yayasan, baik itu lembaga maupun relawan yang memperhatikan anak yatim tersebut. Itu harus diperlakukan dengan patut dan adil. Yang keempat, anak yatim tersebut tidak membedakan dan menganggap seperti saudara sendiri. Jadi kita memberikan atau menyantuni anak yatim karena anak yatim tersebut kita anggap sebagai keluarga, bukan sebagai musuh, bukan mengucilkan, tetapi dianggap sebagai keluarga. Terutama yang kelima adalah anak yatim yang merasa atau yang dianggap atau yang memiliki harta kurang dari yang biasanya. Artinya anak yatim itu perlu diberikan nafkah, karena anak yatim itu belum tentu anak tersebut adalah anak miskin. Mungkin meninggal orang tuanya pada waktu itu masih hidup, orangnya kaya, sehingga yang diperhatikan lebih-lebih pada anak yatim yang hidupnya miskin. Kemudian selain diperhatikan dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi, kita harus memperbaiki rumah menjadi salah satu kebutuhan untuk mereka. Itu harus kita perhatikan, karena anak yatim itu pada waktu meninggalnya belum tentu memiliki tempat tinggal atau rumah, sehingga kita patut wajib memperhatikan sejauh mana anak itu hidup. Kita layak untuk memberikan dukungan, kita layak untuk membantu anak tersebut. Kemudian anak yatim tersebut perlu diperhatikan, perlu mendapat perlindungan harta mereka. Mengapa demikian? Karena anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya tentu mempunyai, ada yang mempunyai peninggalan dari orang tuanya, sehingga perlu kita semuanya itu memperhatikan atau melindungi harta anak yatim tersebut. Kemudian yang ketiga, selain anak yatim adalah wabni sabil, artinya orang yang dalam perjalanan. Tentu saja orang yang dalam perjalanan itu orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus selektif betul bahwa orang yang dalam perjalanan itu memang perlu dibantu. Karena ada kasus-kasus dalam masyarakat, orang yang dalam perjalanan itu merasa habis perbekalannya, sehingga minta bantuan ke sana ke sini untuk melanjutkan perjalanan. Nah, itu harus betul-betul selektif kita. Untuk itu, harta yang kita miliki bersama itu atau kekayaan kita yang dimiliki itu harus diberikan kepada orang yang dalam perjalanan yang benar-benar membutuhkan. Kemudian selain itu, harta yang kita miliki itu hendaknya diberikan kepada orang miskin. Orang miskin, orang yang tidak mempunyai penghasilan, orang yang masih kekurangan, itu berhak mendapatkan bantuan atau berhak menerima harta dari orang lain, atau orang yang merasa dirinya kaya, orang yang telah mampu, yang telah berkecukupan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.